Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Seluruh peserta majelis tazkiyatun nafsi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik ini kita diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita untuk mendapatkan ilmu. Semoga sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Semoga langkah-langkah kita ini, baik yang datang langsung di masjid maupun yang hadir karena ingin mendapatkan ridho Allah dari rumahnya, maka ini semua akan mendapatkan fadilah hadis Nabi SAW. Siapa yang melangkahkan kakinya, siapa yang berjalan menuju satu tempat, yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu, menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan balasannya adalah Allah akan mudahkan untuknya juga nanti jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Maka tidak ada yang kita niatkan hari ini kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal baik kita ini sedang duduk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ini mungkin yang akan memberikan bantuan syafaat kepada kita karena kita ikhlas menuntut ilmu. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu sudah sama-sama kita paparkan hadis tentang 3 hal yang membinasakan. Hari ini kita tambah lagi, sempurnakan 3 hal yang menyelamatkan. Seperti yang kita sudah dapatkan lembaran materi hadisnya, yaitu an Anas bin Malik, an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Singkat saya sampaikan tentang manaqib atau biografi Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah seorang pemuda dari kalangan Al-Ansor. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, Anas bin Malik usianya lebih kurang 10 tahun. Jadi beliau ini termasuk anak-anak muda yang masih baru balik, sudah belajar kepada Rasulullah SAW. Disebut namanya sigharus sahabah, sahabat Nabi yang muda-muda. Dan beliau termasuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan yang pernah terkabul doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus kepada Anas bin Malik. Ada 3 doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Nabi langsung kepada Anas, yaitu yang pertama, ya Allah, berkahi umurnya, banyakkan anaknya, dan kemudian diberkahi umurnya, berkahi hartanya.
Satu lagi, ampunkan dosanya. Jadi ada tiga. Yang pertama, diberkahi umur, yaitu memiliki umur yang panjang. Kemudian yang kedua adalah memiliki anak, ya, anak yang banyak dan harta banyak. Yang ketiga adalah diampunkan dosanya. Dua-dua ini terkabul, ya, terkabul doanya. Yang dua pertama terkabul, ya, sehingga Anas bin Malik termasuk yang dipanjangkan umurnya. Satu riwayat mengatakan, para ulama mengatakan yang paling mendekati kepada kebenaran adalah usianya 99 tahun. Ada yang mengatakan 100 lebih, tapi yang paling diakui oleh para ulama sejarah adalah 99 tahun. Anaknya juga sangat banyak, kemudian hartanya juga banyak. Dua yang pertama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Anas bin Malik, yang ketiganya ditunda, ataupun yang ketiganya adalah dijawab oleh Rasulullah, itu nanti di akhirat, yaitu dia akan menjadi orang-orang yang al-abror, menjadi orang-orang yang diampunkan dosanya, ya, dan tentunya masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekilas yang bisa saya sampaikan tentang Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini termasuk 10 besar sahabat Nabi yang banyak mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena selalu mendampinginya, ya. Yang pertama adalah Abu Hurairah, itu paling banyak. Terus ada lagi Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Terus ada lagi Ibnu Abbas, ya. Terus termasuk juga Anas bin Malik. Terus termasuk juga Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk yang paling banyak, ya, mendapatkan hadis Nabi. Oleh karena itu kita sering akan menemukan nama-nama ini karena mereka yang paling banyak mendapatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya dengan singkat, di sini sebenarnya ada potongan, ya, dari perawi-perawinya, tapi karena untuk menghemat waktu langsung redaksi hadisnya. Rasulullah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salasun muhlikat. Ada 3 hal yang dapat membinasakan, menghancurkan diri seseorang. Wasalasun munjiat, dan ada 3 hal yang dapat menyelamatkan jika dia melaksanakannya di dunia. Faqala, lalu untuk yang 3 pertama adalah salasun muhlikat, yaitu syuhun muta'. Ini sudah dijelaskan, ya, beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu sangat kikir. Syuh di sini bukan hanya tamak atau kikir dari sisi harta, ya. Para ulama mengatakan makna syuh itu lebih umum daripada bakhil. Syuh itu di atas bakhil, sehingga kalau kita mau terjemahkan susah untuk menerjemahkannya, hanya kita bilang sangat-sangat kikir. Bahkan kekikirannya itu bukan hanya meliputi harta, semua bentuk kebaikan apapun, termasuk misalnya pemikirannya tidak diberikannya kepada orang lain, pendapatnya, dan seterusnya. Itu sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian termasuk juga yang kedua adalah wahawan muttaba'. Ini juga termasuk yang mencelakakan, membinasakan seseorang, yaitu senantiasa menuruti hawa nafsunya. Nanti dijelaskan sedikit lagi, saya ulangi, apa faktor-faktor yang membuat seseorang itu kikir dan menuruti hawa nafsunya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah wa ijabul mar'i binafsihi, suka membanggakan dirinya, ujub, ya, suka membanggakan dirinya sendiri, itu ujub namanya. Ujub ini adik takabur, adiknya takabur. Takabur itu setelah dia membanggakan dirinya, dimunculkannya ke depan orang lain. Itu namanya takabur.
Jadi takabur itu kakaknya, adiknya adalah al-ujub. Ya, lebih parah takabur daripada ujub, karena memang dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya banyak mencontohkan sifat-sifat takabur manusia ini. Allah tidak suka kepada yang takabur, termasuk diantaranya Fir'aun takabur. Jadi takabur itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, al-mutakabbir. Allah memiliki sifat takabur. Yang boleh sombong di dunia, di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh sombong di dalam kehidupan kita harus mengatakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh takabur, ujub juga tidak boleh, apalagi takabur. Kalau ujub hanya sebatas membanggakan diri sendiri, tidak disampaikan ke orang lain atas kelebihan-kelebihan yang Allah berikan itu kepadanya, nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya itu tidak disampaikannya ke depan orang banyak. Tapi kalau disampaikannya, tajawaza, ya sudah melewati daripada lisannya, hatinya, keluar ke lidahnya, maka itu termasuk namanya takabur, dan itu dosa, ya, dan bisa nanti melemahkan iman, karena ya sudah menjadi orang yang besar di dunia ini. Maka untuk itu 3 hal yang pertama ini yang membinasakan ini sebenarnya apa faktor-faktornya, apa sebab-sebabnya seseorang itu bisa memiliki sifat sangat kikir, syuhun muta'. Kenapa dia senantiasa menuruti hawa nafsunya, wahawan muttaba'. Kenapa dia membanggakan dirinya, wa ijabul mar'i. Kenapa dia ya membanggakan dirinya binafsihi. Ada beberapa hal yang sudah disimpulkan oleh para ulama. Di antara sebabnya adalah pertama, ini saya gabungkan semua. 3 hal yang tadi itu saya gabungkan menjadi beberapa faktor. Yang pertama yaitu al-wasatu allazi ya'ishu fihi. Artinya apa? Rumah dan lingkungan, rumah dan masyarakat yang dia hidup di sana. Berarti faktor lingkungan. Ternyata faktor lingkungan itu bisa membuat orang itu jadi jelek akhlaknya. Ini di antara faktornya, walaupun itu bukan satu-satunya. Di antara faktor yang membuat seseorang itu besar menjadi orang yang jelek, besar menjadi orang yang tidak berakhlak, itu karena lingkungan juga rupanya. Apakah lingkungan rumahnya? Apakah lingkungan dari tetangganya? Maka untuk itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah juga memberikan arahan kepada kita, kalau mau cari rumah lihat tetangga dulu. Ya, al-jaru qablad dar. Mau pindah ke klaster apapun, pindah mau ke komplek apapun, ya, ke kampung apapun, kalau kita bukan menjadi unsur perubahan, kalau kita memang bukan orang yang tipenya bisa menjadi penggerak di situ, ya, maka kalau memang kita tidak mampu, carilah al-jaru qablad dar. Ya, pilihlah tetanggamu dulu sebelum kamu bangun rumah. Jangan lihat rumahnya dulu bagus, rumahnya murah, setengah harga karena corona, karena pandemi ada orang jual rumah setengah harga daripada harga yang standarnya. Dibeli, rupanya al-jaru, rupanya tetangga as-su', tetangga yang jelek akhlaknya. Na'udzubillah. Jadi yang dilihat dulu tetangga, bukan rumahnya. Ya, bukan tempatnya bagus, bukan tempatnya indah, ya, rumahnya di pinggir sawah, ya, terus selanjutnya dia mudah ya untuk kemana-mana, strategis ada jalan tol, seperti itu. Wah, bukan gitu. Cari rumah itu kata Nabi al-jaru qablad dar. Ya, tetangga dulu baru kita ya mencari rumahnya. Itu pun kalau kita memang tidak mampu. Kalau dia memang tipe orangnya penggerak, dia mampu untuk merubah masyarakat itu, dia yakin dan dia punya teman lagi yang lain, dia mau bersatu di situ untuk mendakwahkan kebaikan, dia ingin menjadikan kampung itu soleh, itu silakan saja. Tapi kan itu namanya ikhtiar, hanya Allah yang tahu. Tapi sebelum ikhtiar kita harus bisa memilih yang terbaik. Ya, seperti itu. Jadi salah satu daripada faktor seseorang itu tidak
baik akhlaknya memang lingkungan, rumahnya atau lingkungannya, seperti itu. Di antara yang penyebab terjadinya 3 hal yang membinasakan ini, faktor yang kedua adalah hubbud dunya. Sangat cinta dengan dunia. Cinta banget dengan dunia itu maksudnya adalah sehingga seolah-olah dia ini hidup selama-lamanya. Dia takut kepakiran sehingga hartanya itu nggak bisa lagi untuk dikeluarkan. Ya, hartanya tidak mungkin dikeluarkannya, hartanya untuk jalan Allah tidak mau dikeluarkannya, ya. Kemudian apalagi semua obsesinya adalah dunia, ya. Ibadahnya tidak pernah lagi maksimal, ya. Salat malamnya nggak pernah, salat duhanya nggak pernah, zikirnya tidak ada, tilawahnya nggak pernah, dan seterusnya. Sehingga hubud dunia, ya, terjadi. Kemudian faktor yang ketiga adalah ihmalun nafsi minal mujahadah. Apa artinya? Yaitu tidak bersungguh-sungguh untuk berazam dan untuk merubah dirinya. Santai saja dia tidak mau untuk menjadi orang yang mau berkorban dalam menata hidupnya, ya, karena capek. Dia bilang, ya, dia capek kalau aku misalnya gini seperti ini, capek, banyak yang rugi, banyak yang hilang waktuku, banyak yang hilang usahaku gara-gara aku harus seperti ini dan itu. Jadi dia tidak mau bersungguh-sungguh, ya. Kemudian apalagi termasuk juga, ya, yang menjadi hal terpenting, faktor seseorang itu selalu dalam kehidupannya ini menjadi 3 hal yang membinasakan yang tadi, yaitu mujalasatul ahlil ahwa wa musahabatihim. Ya, selalu mereka itu, ya, selalu mereka itu berteman dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, suka duduk dengan mereka, suka duduk dengan orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan bersahabat pula dengan mereka. Tapi kalau kita punya niat misalnya untuk mendakwahkan mereka dengan catatan kita tidak terpengaruh, silakan. Tapi ada juga orang yang ingin berniat mau merubah temannya, mau merubah satu komunitas, akhirnya dia terpengaruh. Ya, hati-hati kalau kita tidak punya keyakinan yang kuat, azam yang tekad yang kuat, itu nanti kita terpengaruh. Bukan sesuai dengan niat kita ingin merubah mereka. Akhirnya kita sendiri yang berubah karena kita belum siap secara lahiriah dan batiniah. Mental itu harus disiapkan. Tidak mustahil kalau ada satu orang mendakwahkan, misalnya ada komunitas yang suka duduk-duduk di warung kopi, diajaknya untuk sholat berjamaah, ya, diajaknya untuk misalnya berbuat kebaikan. Tidak mustahil itu terjadi, tidak mustahil itu bisa mendapatkan hidayah. Tapi belum tentu semua orang bisa sesuai dengan azam dan sesuai dengan niat keikhlasannya dan sesuai dengan qadarullah untuk dirinya. Apakah dari tangannya maka mereka akan mendapatkan hidayah. Kalau seandainya dia bisa untuk sabar dan dia yakin Allah akan memberikan hidayah, itu sama dengan hadis Nabi, li ayyahdiya bika rajulan wahidan. Kalau seandainya dengan tanganmu, dengan usahamu itu ada satu orang saja dapat hidayah, satu orang dari yang tidak sholat menjadi sholat, didakwahkannya, diajaknya berbuat kebaikan. Yang satu orang ini suka misalnya meminum minuman yang memabukkan, yang diharapkan oleh Allah, suka berjudi contohnya, didakwahkannya ini satu orang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun laka min humurin ni'am. Maka itu lebih baik daripada unta merah yang mahal harganya. Ya, kalau mungkin digambarkan hari ini itu dunialah. Ya, memang kalau humurun ni'am itu sebenarnya itu kiasan saja. Sebenarnya maknanya adalah dunia. Berarti satu orang mendapatkan petunjuk dari usaha tangan kita, dia sholat, dia bisa baca Quran, dia mulai beribadah, dia bertaubat, itu lebih baik daripada dunia yang kita lihat ini. Berarti dunia ini kecil dibandingkan dengan nilai pahala yang kita ambil. Subhanallah. Maka untuk itu
ini beberapa hal yang bisa saya jelaskan ya, yang membuat seseorang itu kenapa dia terus menerus tidak bisa merubah dirinya menjadi kikir, menjadi hawa nafsunya dituruti terus, kemudian juga suka ujub, membanggakan diri. Ini diantara beberapa faktor-faktor utamanya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada tema inti, yaitu wasalasun munjiat. Ada 3 hal yang dapat menyelamatkan kita di dunia ini dan di akhirat. Yang pertama apa? Yaitu khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Kita harus takut, bertakwalah kita ya kepada Allah, baik ketika kita berada di tempat yang sepi sendirian atau kita berada di tempat ramai orang banyak. Ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Ini sama dengan makna hadis, bertakwalah, takutlah kepada Allah dimanapun Anda berada. Tidak milih-milih tempat. Takwanya karena banyak orang, sholatnya karena ada orang, sendirian nggak sholat. Takwanya karena perintah dari atasan, tapi kalau sendirian dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, karena itu tidak menyelamatkan diri kita. Kalau mau selamat, yang pertama ini adalah takut. Harus takut, bertakwa, munculkan rasa takut itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Tidak harus tempatnya ramai, tempatnya kosong pun harus kita bertakwa. Contoh, dalam kamar sendirian, buka HP ya, buka sesuatu yang menggiurkan nafsu ya, mau di kamar mandi, mau di kamar tidur, mau di tempat yang sepi, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu di antara 3 yang menyelamatkan diri. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu upayakan diri kita ini selalu mengingat Allah, yaitu muraqabatullah. Ya, supaya takwa ini muncul, supaya rasa takut ini muncul, berusahalah selalu kita diawasi oleh Allah. Berusahalah selalu memikirkan, mengingat bahwa Allah itu melihat kita. Allah memuraqabah atau melihat ataupun mengawasi kita. Allah mengawasi kita dimanapun kita berada, sampai ketika seseorang itu pun punya hati, dalam hatinya itu untuk berniat sesuatu yang tidak baik ya, dan dia tidak jadi melakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Ya, Allah akan memaafkan seseorang itu hatinya itu ingin berbuat yang tidak baik, tapi ketika dia ingat Allah, langsung ditanggalkannya, langsung dilepaskannya, langsung dibalikkannya, langsung dialihkannya menjadi yang baik. Itu termasuk ya berpahala dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Apa arti qasdu? Al-qasdu itu adalah al-i'tidal atau sederhana atau hemat. Ya, hemat pada saat fil faqri dan pada saat ghina. Jadi orang bukan hanya yang kaya saja harus hemat rupanya. Yang miskin juga harus hemat sesuai dengan kebutuhannya pada waktu itu. Ketika dia kaya, Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memerintahkan, wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Mereka yang mau berinfak, mereka yang mau menginfakkan hartanya, kata Allah, lam yusrifu. Kalau mau menginfakkan hartanya, jangan
menginfakkan harta itu tidak tahu diri bahwasanya dia pada saat itu sebenarnya harus menutupi kewajiban-kewajibannya. Contohnya hutang. Itu namanya lam yusrifu. Hutangnya ada 10 juta. Dia mau infakkan seluruh yang ada di tangannya dan di bank dan semuanya itu nilainya adalah sekitar 11 juta atau 10 juta. Terus dia nggak bayar hutang. Itu namanya walam yusrifu. Yaitu adalah orang yang nggak paham walam yusrifu. Itu adalah yusrifu namanya. Seharusnya kalau mau bayar, kalau ingin mau menginfakkan harta, utamakan yang wajib dulu. Contoh tadi, utangnya 10 juta, uangnya 15 juta. Dia punya uang 15 juta, berarti yang diinfakkannya berapa? 5 juta. Infaknya 5 juta saja. Kenapa? Karena 10 juta harus membayar hutang. Nah, itu seperti itu. Ya, nah, ini yang harus diingat. Ya, jadi tidaklah maksud daripada menginfakkan harta itu semua dianggap tercela, tapi lihat dulu kondisinya. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan hartanya semuanya. Dia punya harta 15 juta contohnya, diinfakkan semuanya, nggak punya hutang. Nah, kenapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bisa menginfakkan semua hartanya? Karena Abu Bakar tidak punya hutang. Abu Bakar radhiyallahu anhu yakin bahwa Allah menggantikannya, dan di zaman sekarang ini sepertinya nggak ada. Tidak ada manusia, sulit atau mencari manusia yang bisa menginfakkan hartanya seperti Abu Bakar. Apa maksud daripada semua harta? Semua harta itu maksudnya adalah uang yang cash yang ada di tangannya, uang yang ada di bank, kemudian termasuk juga aset-asetnya itu semua dijual dan diinfakkan. Seperti itu ada nggak zaman sekarang? Kalaupun ada, yaitu mungkin rahasia Allah. Kalau ada, mungkin dia bersembunyi. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, tidak ada lagi harta di badannya, tidak ada lagi harta di rumahnya, tidak ada lagi harta di luar-luar. Itu semua dikeluarkannya ke jalan Allah karena dia yakin Allah gantikan. Dan itu memang menjadi akidah kita. Semua yang kita infakkan kata Allah itu akan datang lagi. Nah, itulah keyakinannya tinggi. Kalau ragu-ragu berarti belum seperti Abu Bakar. Mungkin ada sahabat Nabi Utsman bin Affan, tidak semuanya. Ya, terus ada lagi misalnya seperti sahabat Nabi pada saat sahabat Nabi ini minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, aku ini sudah tua, aku meninggalkan anak-anakku. Dia minta pendapat, minta petunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apakah ku infakkan hartaku semuanya? Semua. Saya ulangi, semua bukan artinya yang ada di tangan aja, semua. Termasuk mobilnya misalnya, zaman sekarang itu dijual semua, ya. Motornya dijual semua, jam tangan dijual semua, ya. Pokoknya semua dijual dan itu diinfakkan ke jalan Allah, dan itu hanya Abu Bakar dalam sejarah yang bisa melaksanakannya karena imannya tinggi sehingga Allah gantikan. Karena keyakinan itu ya unlimited, keyakinannya itu sehingga digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hari setelah itu. Nah, jadi ada sahabat Nabi juga yang beda keimanannya. Jadi di kalangan sahabat itu beda-beda keimanannya. Wa kullun ala syaraf, dan semuanya pasti mulia. Sahabat Nabi apakah semuanya hafal Quran? Enggak semuanya hafal Quran. Pernahkah kita mendengar Abu Bakar hafal Quran? Enggak pernah kita dengar Abu Bakar. Pernahkah kita mengatakan Umar bin Khattab hafal Quran? Enggak pernah. Yang pernah kita dengar Utsman sama Ali bin Abi Thalib. Tapi kok Abu Bakar derajatnya lebih tinggi daripada Utsman? Wa kullun ala syarab. Karena kemuliaan Abu Bakar tak terkalahkan dengan Utsman bin Affan yang hafal Quran. Seperti itu. Jadi kalau kita misalnya hari ini tidak ditakdirkan oleh Allah tidak hafal Quran, ya, tapi harus punya kelebihan yang lain. Jangan nggak hafal Quran, nggak punya kelebihan apa-apa, nggak punya kontribusi terhadap yang lainnya. Mau kemana kita? Mau masuk surga? Pingin masuk surga, tapi hafal Quran enggak. Terus mau milih yang mana pintu surga? Pintu surga itu jumlahnya ada 8. Mau pintu yang mana mau kita ambil? Mau pintu sedekah? Banyak-banyak sedekahnya seperti Abu Bakar. Mau pintu misalnya taubat? Banyak bertaubat.
dan seterusnya. Maka untuk itu ya pasti kalaupun misalnya kita berikan kedudukan, ya pasti kalau yang memiliki banyak kelebihan yaitu adalah mulia. Misalnya dia hafal Quran, dia juga banyak sedekahnya, subhanallah, itu bagus, itu menggabungkan semuanya. Tetapi apakah dalam kehidupan orang semua bisa seperti itu? Tidak semuanya bisa. Bahkan sahabat Nabi tadi ada yang nggak mampu berinfak seperti Abu Bakar Siddiq. Ketika ditanyanya, anakku banyak, hartaku ada, aku sudah tua, ada rasa-rasa mau meninggal begitu. Ditanyanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku boleh menginfakkan hartaku semuanya seperti Abu Bakar? Rasulullah mengatakan belum. Rasulullah tidak setuju. Ya, tidak setuju. Terus apakah ku infakkan ya Rasulullah semua hartaku itu setengahnya? Setengahnya itu banyak sebenarnya. Kalau ada harta asetnya itu dihitung 1 miliar, berarti 500 juta itu harus diinfakkan ke jalan Allah, bukan zakat. Kalau zakat itu udah otomatis wajib hukumnya. Ini sedekah atau infak. Terus yang selanjutnya Rasulullah nggak jawab, nggak. Rasulullah belum setuju rupanya. Lalu muncullah kalimat, apakah ku infakkan sepertiganya ya Rasulullah? Sepertiga hartanya. Jadi kalau ada uangnya 1 miliar, mungkin diinfakkannya 300 juta aja. Banyak itu kan, 300 juta. Bagaimana jawaban Rasulullah? Silakan. Berarti Rasulullah ini tahu kehidupan seseorang. Jadi Rasulullah itu ketika menjawab, enggak, jawabannya itu terserah Rasulullah saja, tapi Rasulullah tahu, oh rupanya orang ini imannya beda dengan Abu Bakar Siddiq, kondisi kehidupannya beda-beda, jadi jawabannya beda-beda. Wassulusu kasir, kata Rasulullah. Ini hadis yang masyhur ya. Ya, wassulusu kasir, dan sepertiga itu banyak untukmu, cukup untukmu. Ya, wassulusu kasir, sepertiga itu cukup untukmu. Jadi dari sini ulama menyimpulkan bagi kaum muslimin yang kaya, jangan usahakan minimal harta itu sepertiga. Jangan sampai sepertiga di bawah dikit. Karena Nabi Muhammad SAW sudah melihat kondisi sahabat Nabi itu, yang paling minimal yang pernah diwasiatkan Rasulullah kalau menginfakkan harta semuanya sebelum meninggal itu sepertiga. Sepertiganya yang lainnya itu mungkin untuk anaknya. Ya, sepertiga yang lain untuk anaknya, untuk keluarganya, ya, untuk mungkin masa depan anaknya banyak misalnya. Seperti itu. Jadi kalau mau mengikuti cara sahabat Nabi berinfak bagi kaum muslimin yang punya harta, silakan sepertiganya. Silakan sepertiganya. Bahkan yang tidak kaya raya pun silakan sepertiganya. Kita punya harta kalau dihitung-hitung semuanya 20 juta misalnya totalnya. Ya, maka keluarlah angka sepertiganya. Itu yang kita infakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup hemat ini tidak berlaku untuk hanya orang kaya. Ya, yang tidak kaya pun dia bisa hemat sesuai dengan kebutuhannya. Ya, dan kepada kita yang dalam hidup ini, coba kita hitung-hitung harta kita. Jadi ini sebenarnya menjadi kaidah kehidupan dalam Islam. Kalau kita punya mobil 3, punya motor 5, punya rumah 3, ya nggak tahu saya apakah istrinya 3 ya. Pokoknya saya bilang punya rumah 3, ya, punya rumah 3. Terus apa lagi? Punya emas, ya, sampai 3 kilo disimpan dalam lemari. Ya, punya baju khususnya perempuan tiap minggu ganti karena undangan. Ya, terus apa lagi? Punya jam tangan ada 10 atau 5 di rumahnya. Terus apa lagi? Punya kamera ada 5. Apalagi semualah. Ini termasuk israf. Ini termasuk berlebih-lebihan. Jika tidak dipakai semuanya, di hari kiamat ditanya Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu nggak pakai bajumu itu, baju undangan itu? Baju undangannya ada 10, lemarinya pun harus dipasang tinggi sampai ke atas.
Ya seperti itu. Itu ditanya Allah nanti di hari kiamat. Kalau punya jam tangan 5 atau 3, yang dipakaikan 1, berarti yang 2 itu infakkan ke jalan Allah. Ya, jangan berlebihan karena itu ditanya Allah nanti. Bahkan pakaian pun, kalau pakaian kita itu misalnya lebih daripada yang kita butuhkan, mungkin kita bilanglah tambah dikit karena ada undangan. Oke, simpan dia di dalam lemari. Lebih dari itu ditanya Allah. Itu termasuk israf namanya. Ya, itu termasuk israf, itu termasuk tidak itu termasuk tidak melakukan pola hidup hemat ketika kaya. Kan kita udah sepakat tadi bahwasanya Nabi Muhammad pernah menyampaikan salah satu 3 yang menyelamatkan hemat ketika kaya. Mobil 3, mobil 4, ternyata mobilnya banyak disimpan. 2 dipakai tiap hari kerja, ya, dan seterusnya. 2 lagi itu disimpan karena pergi jauh. Berarti 2 ini dianggap israf. Itu harus dijual. Ya, dijual, diinfakkan ke jalan Allah atau digunakan untuk yang lainnya. Kalau mengikut hadis ini, ya seperti itu. Ya, termasuk juga misalnya kita itu misalnya memiliki rumah. Ini banyak sekali. Rumahnya 5, istrinya 1, rumahnya 5. Ya, yang dipakainya cuma 1, yang 2 lagi untuk kalau misalnya ada acara-acara. Rupanya rumah itu nggak pernah dibersihkan. Rumah itu banyak jinnya, banyak setannya. Ya, syukur-syukur kalau seandainya rumah itu dipakai untuk orang lain. Misalnya ada mahasiswa, ada santri tahfiz dijadikan rumah Quran, syukur alhamdulillah. Atau misalnya disewakan rumah itu untuk kepentingan orang-orang yang kerja, ya, tapi dia niatkan nanti hasilnya diinfak ke jalan Allah. Tapi kalau rumahnya ada di komplek ini 1, komplek sana 1, di puncak 1, di Sukabumi 1 lagi, dan sarang jin semua, ya di situ, dan hanya dibuka pada saat tahun baru aja, tahun baru karena banyak orang menyewanya, itu termasuk israf. Ya, termasuk israf. Ya, kecuali kalau digunakan semua produktif. Bahkan produktif di sini pun sebenarnya kalau seandainya manfaat daripada yang disewakannya itu, ya, memiliki tujuan untuk kepentingan, ya, Islam dan kaum muslimin, insya Allah berkah. Dan itu banyak sekali saat ini kita lihat saudara-saudara kita yang memiliki tanah atau rumah yang tidak dimanfaatkan, ya, seperti itu. Maka berhematlah dalam kehidupan ini, baik ketika sedang cukup, pada saat kaya, dan pada saat miskin pun ternyata juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhemat. Yang terakhir, yang terakhir adalah wal adlu fil ghadabi war ridha. Ya, wal adlu fil ghadabi war ridha. Bersikap adil, ya, bersikap adil pada saat sedang rela, ridho, senang, dan pada saat marah. Biasanya seseorang itu adil dalam perkataan, mau jujur dalam perkataan pada saat senang menghadapi orang, tapi pada saat marah dia itu mungkin berdusta bisa, atau misalnya mengingkari kebaikan orang lain, ya, mendustakan kebaikan orang lain pada saat marah karena dia tidak suka dengan orang itu. Akhirnya dia tidak adil dalam berkata. Adil itu lawannya zalim. Adil lawannya zalim. Zalim itu termasuk sifat syaitan, ya. Allah marah kepada orang yang zalim. Allah tidak suka kepada orang yang zalim, dan yang dizalimi itu termasuk harus dibantu. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Wa da'watul mazlumi mustajab. Ya, doa orang yang mazlum, yang dizalimi itu termasuk mustajab. Hati-hati, takuti, ataupun hati-hati kata Nabi, ya, terhadap doa-doa orang yang dizalimi. Bisa jadi karena kita menzalimi, karena kita menindas, karena kita menyakiti, dia berdoa, itu doanya bisa mustajab dan kena kepada kita. Akhirnya kita sengsara dalam hidup ini. Maka berhati-hati dalam berkata, berhati-hati dalam bersikap, berlaku adillah kamu, ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, ya.
berlaku adillah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena itu yang sangat dekat kepada takwa. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya sudah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan hambanya ini untuk berlaku adil. Ya, beradil di sini sikap, perkataan, apapun ya, pada saat marah kita adil. Ya, jadi emosi harus dikendalikan. Ya, yang diingat bukan diri kita ini, tapi yang diingat adalah kemaslahatan orang banyak. Sehingga dengan cara inilah nanti Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita orang-orang yang mulia di dunia dan di akhirat, karena kita mampu untuk melaksanakan 3 hal yang menyelamatkan ini. Demikian materi yang bisa kami sampaikan untuk kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini, yaitu ada 3 hal yang menyelamatkan diri. Yang pertama adalah takwa atau takut kepada Allah, baik itu pada saat kita sepi sendirian atau pada saat berada di tempat orang banyak atau ramai. Yang kedua adalah wal qasdu fil faqri wal ghina, yaitu usahakan dimanapun kita berada selalu bersikap atau berpola hidup hemat. Ya, hemat di sini bukan pelit, beda hemat sama pelit. Ya, harus dibedakan. Hemat di sini adalah ya dia tidak berlebih-lebihan ya dalam memiliki harta, dalam memiliki nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga semuanya terpakai. Semuanya terpakai. Tadi udah saya contohkan, baju undangan ada 10, yang dipakai hanya 2 dan 3 dalam setahun. Yang 7 lagi kemana? Ya, disimpan-simpan terus. Akhirnya ditanya Allah nanti di hari kiamat. Hati-hati yang punya banyak baju, yang hati-hati yang punya banyak rumah, hati-hati yang punya banyak mobil, hati-hati yang punya banyak jam tangan. Itu semua nanti ditanya Allah di hari kiamat. Dari sekarang ya segeralah untuk memperbaiki diri. Ya, insya Allah itu kehidupan yang paling baik. Hemat atau sederhana itu adalah kehidupan yang terakhir, pola hidup para nabi dan rasul. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan, ada nabi yang kaya, ada nabi yang miskin di awal hidupnya, tapi terakhir nggak ada nabi yang kaya. Sebelum meninggal para nabi dan rasul nggak ada yang kaya dan nggak ada yang miskin. Semuanya mereka secara umum mereka menjadi orang yang sederhana, karena sederhana itu di tengah-tengahnya. Ya, kalau fakir miskin kan selalu membutuhkan orang lain. Kalau kaya bisa berinfak, tapi hati-hati karena mungkin kurang bersyukur, akhirnya ada harta yang berlebih, dia tidak bisa menjadikan itu fisabilillah karena hubbud dunyanya tinggi. Makanya di tengah-tengah itu baik sekali. Ya, itu semua tentunya tergantung kepada kita ya mengkondisikan dirinya. Tetapi harus kita ingat, kaya dan miskin itu semuanya mulia. Jangan bilang yang kaya mulia karena bisa berinfak, atau jangan bilang yang miskin mulia karena nggak ada hartanya, nggak ditanya Allah. Tidak, semuanya mulia, semuanya akan menjadi ahli surga sesuai dengan amal solihnya di dunia ini. Karena Allah juga memuliakan orang kaya, Allah juga memuliakan orang miskin. Dalam Al-Quran juga banyak kata-kata miskin dan fuqara. Bahkan para muhajirin dari Makkah ke Madinah itu banyak mereka al-fuqara. Ya, seperti itu. Dan juga banyak sahabat Nabi yang menjadi orang kaya seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang ketiga tadi adalah selalu berlaku adil, ya, baik saat rela maupun saat marah. Ya, stabil, berusaha stabil ya dalam kehidupannya. Ya, tidak karena benci dengan seseorang, benci dengan sesuatu sehingga dipungkiri kebaikannya, dipungkiri ya apa yang sudah dilakukannya, ya, sehingga dia tidak adil dalam berkata dan dalam bersikap. Aku qouli hadza. Untuk selanjutnya silakan kalau ada yang bertanya sebelum ditutup. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.